Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Paramita Dewi, NIM 2010111016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi memahami manajemen dalam konteks administrasi rumah sakit dalam mata kuliah administrasi rumah sakit. Adapun yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan ilmu manajemen. Pada tahun 1886, Frederick W. Taylor mengatakan ilmu manajemen merupakan salah satu disiplin ilmu sosial dengan melakukan suatu percobaan time and management study dengan teorinya ban berjalan. Dari sini lahirnya konsep teori, efisiensi, dan efektivitas. Ilmu manajemen bekerja dan berkembang terus hingga saat ini. Ilmu manajemen memberikan pemahaman kepada kita tentang pendekatan ataupun tata cara dalam meneliti, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan manajer. Setelah itu, ada pengertian manajemen dan organisasi. Manajemen dan organisasi terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan organisasi. Manajemen sendiri berarti pemrograman, cara ataupun perencanaan terhadap sesuatu. Sedangkan organisasi merupakan suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu. Sehingga jika kita gabungkan, maka manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada perkumpulan untuk mencapai tujuan. Adapun definisi organisasi, menurut Bond and Katz, organisasi adalah suatu proses tersusunnya yang orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai tujuan. Dan adapun mencakup 3 elemen pokok dalam definisi yang kita simpulkan tadi di atas. Yang pertama ada interaksi manusia, yang kedua ada kegiatan yang mengarah pada tujuan, yang ketiga ada struktur organisasi itu sendiri. Setelah itu, kita juga harus pentingnya mengenal apa sih itu organisasi. Kita selalu berkaitan dengan organisasi sosial, kelompok keagamaan, bahkan kelompok binatang pun ada, seperti lebah, semut, dan rayap. Perusahaan kecil, fungsi pengorganisasiannya sederhana. Misalnya, toko kelontong, manajer pemilik toko, mengerjakan beberapa orang, melayani pembeli, membersihkan, mengatur barang, dan yang lain-lainnya. Nah, di dalam ini fungsi manajemen organisasi juga terbagi menjadi beberapa tahapan, di mana tahapan-tahapan tersebut tentunya memiliki fungsi tersendiri untuk mencapai tujuan tertentu. Yang pertama kita ada planning. Planning juga sering disebut dengan fungsi perencanaan. Yang kedua ada lead. Lead memiliki arti sebagai fungsi pengarahan. Yang ketiga ada controlling. Tentunya yang satu ini juga bisa disebut dengan sebutan fungsi kontrol. Yang keempat ada organizing, yaitu sebutan lain untuk fungsi organizing yang dimana kita mengharapkan pemimpin organisasi dapat merencanakan dan memberikan kebijakan yang efektif sehingga kinerja para sumber daya manusia juga bisa lebih baik berjalan dengan lancar. Yang kelima ada motivation yang dimana kita tentunya juga sangat turut mengambil andil yang sangat besar untuk keberhasilan dalam organisasi ini, maka akan semakin meningkatnya kinerja kita jika kita memiliki motivation yang kuat. Yang keenam ada staffing. Fungsi ini juga disebut dengan fungsi kepegawaian. Yang ketujuh ada time management. Selain itu, manajemen waktu juga sangat penting yang kita butuhkan dalam fungsi manajemen organisasi. Setelah itu ada tujuan manajemen rumah sakit, yaitu sama seperti fungsi yang tadi kita sebutkan itu dan memiliki 3 bentuk. Yang pertama adalah membentuk koordinasi yang baik, yang kedua ada menetapkan kinerja yang efektif, yang ketiga membuat lingkungan yang nyaman. Adapun bentuk-bentuk dalam manajemen, yang pertama ada bentuk organisasi garis atau linear organization. Organisasi ini termasuk memiliki bentuk yang paling sering digunakan dan dikenal dengan baik dalam dunia manajemen. Yang kedua kita ada namanya organisasi lini dan staff, yang dimana bentuk organisasi ini merupakan gabungan dari organisasi lini, namun sudah memiliki atasan yang disebut dengan asas komando. Yang ketiga ada organisasi fungsional. Salah satu bentuk organisasi ini menyusun atasan dan karyawan. Yang keempat ada organisasi lini dan fungsional. Pada organisasi ini tentu saja merupakan gabungan dari bentuk lini dan fungsionalnya tersebut. Setelah itu yang keempat ada organisasi lini
fungsional, dan staf. Penjelasan organisasi ini memiliki ciri-ciri yaitu masuk ke dalam organisasi besar dan terkadang sedikit rumit karena banyak orang di dalamnya. Yang kelima ada organisasi komite yang dimana memiliki tugas kepemimpinan yang dilaksanakan bersamaan atau kolektif. Setelah itu, kita juga harus mengetahui apa itu manajemen. Menurut George and Terry, tahun 1977 menyatakan manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari planning, organizing, actuating, and controlling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan dari sumber daya lainnya. Yang kedua ada dan secara umum, manajemen itu mengelolakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah kita tetapkan dengan menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja. Adapun manajemen rumah sakit dari pengertian SIMRS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah sistem pengelolaan informasi seluruh kegiatan rumah sakit sehingga membantu setiap proses manajemennya. Setelah itu ada ciri khas rumah sakit, banyak macam dan jenis profesionalnya. Yang pertama ada kecenderungan otonom dan mandiri. Yang kedua ada pelayanan gawat darurat. Yang ketiga pelayanan 24 jam terus menerus. Yang keempat ada selalu ada dokter jaga. Setelah itu ada juga mempunyai visi dan misi yang jelas. Di dalam ciri-ciri manajemen rumah sakit ada asas keterpaduan, kepedulian dan keadilan, ada orientasi tujuan, ada keterbukaan, dan kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang dominan. Setelah itu kita juga mempunyai perencanaan yang dimana biasanya kita singkat dengan SMART. Yang S itu artinya spesifik atau tertentu, yang M itu measurable atau dapat diukur, yang A itu appropriate atau tepat, yang R itu realistis, yang T itu time bound atau batas waktu. Adapun tugas rumah sakit melaksanakan upaya pelayanan kesehatan yang mengutamakan kuratif dan rehabilitatif dilakukan secara terpadu dengan upaya promotif dan preventif serta melaksanakan upaya rujukan. Adapun fungsi rumah sakit bisa kita sebutkan ada 7 fungsi. Yang pertama penyelenggaraan pelayanan medis, yang kedua penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non-medis, yang ketiga penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan, yang keempat penyelenggaraan pelayanan rujukan, yang kelima penyelenggaraan penelitian dan pembangunan kesehatan, yang keenam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon dokter dan tenaga kesehatan lainnya, yang ketujuh penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan. Adapun fungsi sosial dari rumah sakit pemerintah harus menyediakan fasilitas bagi penderita miskin sekurang-kurangnya 75% dari kapasitas tempat tidur yang tersedia. Dan pembiayaan bagi penderita miskin dikelola melalui asuransi kesehatan atau sering kita sebut dengan Jamkesmas. Adapun kepuasan pelanggan dapat menentukan agenda tindakannya melalui pelayanan yang bermutu, informasi mudah diperoleh dan jelas. Yang ketiga ada dominasi dalam penentuan keputusan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dan